Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang harus dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak menjadikannya raja dengan paksa, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kita patut bersyukur dan juga bangga karena Indonesia, termasuk di kita di tanah atau di Pulau Jawa ini, adalah banyak orang-orang yang sering bersyukur. Dan setidak-tidaknya itu Indonesia termasuk juga adalah orang-orang yang gampang berterima kasih. Contoh fenomena-fenomena itu banyak kita jumpai juga. Setidak-tidaknya saya sebagai pastor, sebagai romo, seringkali juga datang ikut bersama untuk bersyukur dalam ekaristi, dalam doa-doa. Waktu saya di Papua, bersyukur itu banyak sekali. Bukan saja mungkin gambaran di Jakarta atau di Bekasi orang-orang bersyukur. Misalnya biasa di sini adalah bersyukur kalau ada orang yang lahir anaknya, lalu ada ibadat. Bersyukur juga rumah baru, ada ibadat dan juga ada pemberkatan, ada misa, ada pemberkatan. Bersyukur juga karena misalnya ada motor baru, minta ibadat dan pemberkatan. Di Papua itu bersyukur juga karena anak babi baru lahir, minta doa juga. Bersyukur kalau panen kacang atau panen ubi sudah mulai, sudah ada, mereka bersyukur. Dan bersyukur juga
misalnya adalah kalau ada yang kawinan. Dan itu banyak sekali. Di kita juga di sini bersyukur juga macam-macam. Ada bersyukur itu ciri khasnya baik di sini maupun di daerah itu sering membagikan nasi, ya, nasi kotak, nasi berkat, ya, di jalan-jalan bersyukur atas ulang tahun, bersyukur bagi-bagi nasi. Kenapa? Karena suaminya atau ayahnya baru saja naik posisi jabatannya. Bersyukur karena dapat bonus, lalu membagi-bagikan makanan di jalan-jalan sebagai berkah dan juga di tangga-tangga sebagai berkat. Dan kalau diikuti banyak sekali ucapan syukur dari orang-orang atau bahkan kita juga sebagai umat Katolik. Dari mulai kelahiran, perkawinan dan macam-macam. Tentu itu adalah suatu hal yang baik karena semuanya disyukuri dalam hal-hal yang tentu saja mendapatkan berkat dan memberikan juga sukacita dan kegembiraan. Dan tentu saja hal itu adalah sesuatu yang membanggakan. Tetapi suatu pemahaman yang menjadi dasarnya adalah ketika orang bersyukur, ketika ada sesuatu yang lebih, ketika ada sesuatu yang mendatangkan hal yang baik, mendatangkan sukacita dan kegembiraan, mendatangkan sesuatu yang membuat dirinya itu menjadi naik jabatan, ya, naik pangkat, ya, naik gaji dan sebagainya. Atau ada sesuatu yang nambah rumah, nambah mobil, nambah kendaraan dan macam-macam. Lalu kemudian setelah bersyukur biasa orang membagi-bagikan sesuatu, entah makanan, entah juga souvenir dan sebagainya. Itu adalah konsep yang terus-menerus menjadi bagian turun-temurun. Tentu bukan hanya sekarang, tetapi kakek nenek kita juga melakukan hal yang sama, begitu. Dan tentu itu adalah tidak ada yang salah di situ. Namun pada hari ini kita disadarkan betul dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Orang yang tadinya bersyukur dalam segala kelebihan, orang ketika diberi lebih, diberikan berkat, lalu kemudian bersyukur, ternyata bersyukur itu bukan hanya pada saat itu saja. Kita mendengar dalam Injil hari ini, yaitu ketika Yesus membagi-bagikan makanan kepada 5.000 orang yang tidak mungkin pada waktu itu diberikan makan karena ada banyak kekurangan. Uang karena cuma 200 dinar, sementara ada 5.000. Mungkin kalau diberi makan satu orang 1 dinar itu cuma 200, sementara ada 5.000 orang laki-laki, kurang uang. Dan adanya cuma 5 roti dan 2 ikan, kurang juga makanan. Di sini yang terjadi adalah kekurangan. Lalu apa yang dilakukan? Dari kekurangan itu ternyata para murid berkeluh kesah. Sementara Yesus yang dilakukan adalah mengucap syukur. Yesus bersyukur dan dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Lalu jadilah berlebih-lebih. Ada suatu konsep, ada suatu pemahaman iman, ada suatu hal yang perlu kita renungkan dalam hari ini, bahwa bersyukur bukan hal yang berlebih-lebih yang kita terima dalam hidup ini. Bersyukur bukan hal yang kita dapatkan begitu saja karena kita dapat bonus. Tetapi dalam segala kekurangan, dalam segala keterbatasan, orang diminta juga atau diajak untuk bersyukur. Para murid mengeluh, duitnya kurang, makanannya cuma segini. Ternyata mari kita mengucap syukur, jadilah berlebih-lebih. Jadi kalau hari ini kita sudah menjalankan kebiasaan bersyukur dengan yang berlebih-lebih, tidak salah juga kalau hari ini kita juga diajak untuk bersyukur dalam keadaan kekurangan dan keadaan keterbatasan. Kenapa demikian? Karena dari kekurangan dan keterbatasan itu, dengan mengucap syukur, kita diajak untuk mendapatkan rahmat yang berlebih-lebih. Dan saudara-saudari tahu bahwa kekurangan dan keterbatasan membuat orang akhirnya tidak mau bersyukur. Mengeluh seperti para murid ini, dan bahkan juga menunda. Nanti dululah Tuhan kalau saya mau membagi, kalau saya sudah dapat rezeki. Mau membagi nasi berkat, nanti dululah kalau saya sudah dapat rezeki. Nasi yang ada cuma tempe goreng dan ikan asin aja sekarang, jadi saya nggak bisa kasih berkat. Nanti kalau sudah engkau berikan
Saya bonus yang banyak baru saya kasih nasi berkat. Menunda karena kekurangan. Lalu kemudian juga menunda karena kekurangan banyak. Romo menelpon, Pak, bisakah menjadi seksi A, seksi B? Nanti dulu Romo, saya masih waktunya masih kurang. Saya masih harus bekerja, saya harus masih begini. Menunda dulu karena ada keterbatasan waktu. Dan banyak orang menunda karena kekurangan. Dan itulah sesuatu yang membuat orang tidak mudah untuk bersyukur. Karena kekurangan, karena keterbatasan. Hari ini kita dibuka hati kita untuk melihat di tengah keterbatasan dan di tengah kekurangan, orang diajak untuk bersyukur dan membagi, memberikan dirinya. Kalau kita cermati, kata yang muncul di sini yaitu adalah Yesus mengucap syukur. Dalam terjemahan asli dari teks kitab suci bahasa Yunani, artinya adalah Eukaristio. Kita tidak asing dengan kata itu, yaitu Ekaristi. Asal kata Ekaristi dari bahasa Yunani Eukaristio. Dan Ekaristi yang kita lakukan pada hari ini itu adalah ucapan syukur. Tidak melihat kita masih kurang finansial kita, materi kita, masih kurang cicilan, kita datang ke gereja mengucap syukur dengan segala keterbatasan. Itulah makna Ekaristi, mengucap syukur. Maka kata Ekaristi yang kita pakai pada hari ini dimulai dari pemecahan roti yang dibagi-bagikan kepada 5.000 orang ini juga. Yesus membagi-bagikan roti dalam keterbatasan, dalam kekurangan. Dan ini mau diajarkan bahwa orang Katolik yang sudah menerima Ekaristi dianggap dirinya tidak lagi berkekurangan. Karena hal yang mendasar sudah diberikan. Dibagikan tubuh Yesus bagi keselamatan, dan orang harus bersyukur atas rahmat itu dan harus membagi-bagikan dirinya. Maka kata Yesus kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti untuk orang sebanyak ini? Yesus mencobai Filipus, mau ditantang. Ketika ada semakian keterbatasan dan mereka sebagai murid diberikan tanggung jawab untuk memberikan makan, apa yang harus mereka lakukan? Ternyata betul, mereka membicarakan kekurangan. Yesus membicarakan dari kekurangan itu orang diajak untuk bersyukur. Sehingga dari syukur itu orang dibagi-bagikan banyak berkat itu. Kita ingat Yesus mengajarkan para muridnya ketika diutus, jangan membawa apa-apa. Jangan membawa tongkat, jangan membawa pakaian lebih, jangan membawa bekal. Dari keterbatasan dan dari kekurangan, para murid diajarkan untuk mengandalkan sehingga mereka bisa menjadi sumber berkat yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Maka saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apa yang pada hari ini digambarkan dalam Injil, digambarkan juga dalam bacaan pertama, bagaimana kekurangan bisa menjadi berkat, yaitu dengan ucapan syukur. Mengucap syukur akan atas segala rahmat yang Tuhan berikan, terlebih atas Ekaristi yang telah kita terima ini. Dan mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita berani membagikan diri kita dari segala macam kekurangan dan keterbatasan yang kita punya, sehingga itulah yang menjadi sumber berkat. Jangan takut untuk berbagi, jangan takut untuk memberikan diri, memberikan waktu dalam segala keterbatasan, karena justru disitulah kita diutus, bukan dalam kelimpahan dan bukan dalam segala macam kelebihan yang kita miliki, tetapi dalam kekurangan dan keterbatasan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.